Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Oke. Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa yang pertama nanti kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti juga absen dan masuk ke materi pembelajaran. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini mengenai tentang pembangkit listrik, ya. Tetap sub kedua atau pembelajaran sub tema 6 sub kedua mengenai tentang perubahan energi. Oke, karena duduknya sudah rapi, sudah siap untuk belajar. Terima kasih. Kita mulai dengan berdoa. Oke, sebelum memulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk siapa? Fahmi. Fahmi sakit. Siapa lagi? Najwa. Terus siapa lagi? Sudah 2 orang? 2 orang. Siapa lagi? Si Raja. Oh iya, Raja. Berarti 3 orang yang tidak masuk, selebihnya masuk. Oke, sebelum memulai bernyanyi terlebih dahulu supaya kalian semangat. Bernyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Aku ingin menjadi generasi prestasi dengan 7 kebiasaan anak hebat. Pertama, bangun pagi, tak lupa beribadah, lalu ku lanjutkan dengan berolahraga. Aku selalu ingin tahu dengan belajar, makan sehat dan bergiat, makan aktif bermasyarakat, hidup Tangan untuk kita sendiri. Terima kasih ya. Kita lanjutkan, bisa kalian lihat di halaman 72 ya. Di halaman 72 di situ mengenai ya, kalian dilihat sambil baca. Di situ mengenai minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur yang berada di mana Jatiluhur teh? Di di Purwakarta. Nah, di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali berkunjung kepada Waduk Jatiluhur. Kalau yang di Sumedang itu Waduk Jati Gede. Nah, lalu berikut ini ada percakapan, silakan dibaca oleh Bilal percakapannya. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, selamat teman-teman Siti. Bagaimana kamu Siti, apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Jawab Dok. Ilmu apa Dok? Tanya Siti. Ternyata waduk dapat dijadikan pemangit listrik, jelas Dok. Ya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTU, yaitu pembangkit
bilang listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Rani menambahkan, gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor yang melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman. Nah, itu salah satu percakapan yang dibacakan oleh teman kalian Bila dan Sarah mengenai tentang jati luhur. Setelah mereka berkunjung ke sana, jadi di dalam perbincangan mengetahui informasi tentang manfaat waduk jati luhur yang bisa dimanfaatkannya tadi apa? Pembangkit listrik. Jadi waduk Jatiluhur itu dimanfaatkan oleh disebutnya PLTA, singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain itu manfaat juga dari waduk Jatiluhur, berbagai manfaatnya selain pembangkit listrik digunakan untuk sumber irigasi, ya, baik untuk ke pesawahan atau misalkan ke perumahan, lalu ke wisata dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bermanfaat ya bagi lingkungan di sekitar waduk Jatiluhur. Nah, sebagai pembangkit listrik, waduk juga tadi Bapak sebutkan diperlukan atau digunakan untuk tadi irigasi, lalu ke tempat pengairan sawah, lalu ke tempat ternak perikanan, lalu apalagi sebagai tempat wisata. Nah, wisata itu membutuhkan tempat air, contohnya misalkan kolam renang, itu sangat perlu. Nah, oleh karena itu dapat dibayangkan jika terjadi pada waduk Jatiluhur itu kering. Tahu kering? Tahu. Apa? Surut atau misalkan airnya hilang. Nah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau misalkan waduk Jatiluhur itu mengalami kekeringan atau tidak ada airnya. Nah, coba Bapak tanya ya, yang tadi kalian sudah baca, lalu percakapan oleh teman kalian sudah disebutkan. Nah, Bapak tanya ya kepada Sofian. Ya. Di situ Bapak tanya, coba jelaskan dua hal tentang Jatiluhur yang diketahui. Apa? Pembangkit listrik dan irigasi. Betul atau salah? Yang kedua, Bapak tanya ke Aji. Aji, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Coba ceritakan secara singkat yang Aji ketahui. Sekali lagi yang keras. Air yang melalui alat turbin yang digerakkan melalui atau oleh generator. Ya, bagus. Nomor 3, coba Bapak tanya ke Abi. Abi, bagaimana jika listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah? Melalui gardu-gardu listrik yang ada di perumahan atau kantor. Jadi dari sumber PLTA yang ada di Jatiluhur disalurkan melalui kabel atau gardu listrik. Ya, itu. Lalu nomor 4 siapa? Rina. Ya, coba Rina. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika waduk Jatiluhur itu mengalami kekeringan? Tidak ada sumber listrik dan irigasi bagi warga. Tidak adanya sumber listrik dan irigasi bagi warga setempat.
Yang kelima nih, coba ke Asila. Asila, coba jelaskan atau sebutkan 3 hal atau 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Satu, tidak ada penerangan, bagus. Kedua, sawah mengalami kekeringan, bisa. 3, tempat wisata akan tutup. Nah, masuk ya, betul, bisa. Jawaban-jawaban yang tadi teman-teman kalian sebutkan masuk ya, betul jawabannya sesuai dengan cerita dari Jasiluhur. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih tadi ya. Nah, kita lanjutkan lalu di halaman 76 di situ mengenai langit telah selesai bercakap dengan teman. Kemudian Ali mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Nah, gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya, diiringi dengan musik tentunya. Lalu gerakan kaki harus lebih kuat. Nah, ini meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang tepat. Musik berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Di situ ada beberapa gerakan ya. Gerakan pertama ada 4 gerakan. Yang ke 1 tangannya di pinggang. Lalu gerakan kedua di gerakan pertama tangan masih di pinggang, kaki kiri diayun ke depan. Gerakan ketiganya tangannya di pinggang, kakinya dikuatkan. Lalu yang keempat tangan di pinggang, lalu kaki kanan diayunkan ke depan. Dan gerakan kedua tangannya di pinggang tapi badannya condong ke depan. Lalu gerakan keduanya tangan di pinggang, tubuhnya lurus di kekuatan kaki. Lalu yang ketiganya tangannya di pinggang menyondong ke depan, tubuhnya ke sebelah kanan. Lalu keempatnya tangannya kembali ke pinggang, tubuhnya lurus. Ya, lalu gerakan ketiganya badannya condongkan ke depan, ke arah kiri, tangannya ke depan. Lalu gerakan keduanya tangan dilipat ke atas, kakinya yang kanan ke depan. Lalu balik lagi tadi ke gerakan ketiganya, badannya condongkan sedikit, tangannya ke depan, lalu kakinya lurus. Yang keempat sama seperti yang tadi, gerakan tubuhnya condong ke depan, tangannya diangkat, lalu kaki kiri diayunkan ke depan. Nanti kita praktekkan ya. Nah, dari saking kuatnya tadi pada gerakan tari, semakin besar energi yang dibutuhkan. Nah, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Ya, berlatih berhitung, mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai panduan yang digunakan pada jadwal pelajaran di sekolah. Lalu Bapak Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Ya, sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan terlebih dahulu pada kegiatan. Misalnya pada pukul 05.00 Lani bangun tidur. Lalu Lani menyiapkan alat mandinya, alat sekolahnya, mempersiapkan alat tulisnya untuk berangkat ke sekolah. Nah, kegiatan di sekolah sampai lamanya mempersiapkan alat perlengkapan sekolah dan mandi sampai pukul 05.30. Ini Lani mulai dari mandi dan mempersiapkan alat. Kita
05.00 sampai jam berapa? 05.30. Jadi cara berhitungnya 05.00 sama 05.30. Kita kurangi 0 tambah 0, jawabannya 0. 0 dikurangi 3, jawabannya 3. Titik 5 dikurangi 5, 0. Lalu 0 dikurangi 0, 0. Maka jawabannya adalah 30 menit. Jadi lamanya si Lani ya, dari bangun tidur sampai mempersiapkan alat-alat 30 menit ya. Tapi Bapak coba satu siswa coba Bapak tunjuk saja Faisal coba mau dibawa bukunya boleh, kalau sudah mau dibawa silakan. Coba dari pukul 18.00 sampai pukul 07.00. Coba